Lapangkanlah dada kami dengan karunia. Biasanya bangsa Indonesia di hari raya Idul Fitri atau di acara halal bihalal, dan halal bihalal kita itu panjang, bukan hanya di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bahkan kadang-kadang di bulan-bulan setelahnya pun masih ada halal bihalal acaranya. Nah, di acara halal bihalal itu dan di hari raya Idul Fitri biasanya bangsa Indonesia mengucapkan sebuah kata-kata yang artinya itu doa sebetulnya. Cuma kadang-kadang jarang difahami oleh sebagian orang, bahkan kadang-kadang difahami keliru. Minal aidina wal faizin itu artinya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Padahal jauh maknanya. Nah, ini doa yang dulu dirancang oleh orang-orang soleh di negeri kita. Doa minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali. Wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang sukses. Nah, coba kalau kita lihat dalam konteks keislaman, doa minal aidin ini doa yang luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali kemana? Kembali ke jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau dalam bahasa kita termasuk orang-orang yang bertaubat, orang yang sadar. Kenapa? Karena sebetulnya manusia itu kan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu berjalan menuju Allah. Nah, rute yang ditempuhnya itu kalau boleh kita sebut itulah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini ternyata digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanan kirinya itu ada jalan banyak. Di kanan kirinya jalan banyak. Nah, setiap pangkal jalan ke kanan ke kiri itu ada penyeru dari setan, dari jenis jin dan manusia, menyeru manusia agar tidak menempuh jalan yang lurus, belok ke kanan atau belok ke kiri, yang artinya menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita manusia kadang-kadang lupa belok gitu ya, mau ke kanan mau ke kiri yang penting belok. Nah, belok ini kalau terus menerus belok, lama kelamaan kita makin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, distilah akhirnya tersesat. Itulah kemudian ad-dallin, orang-orang yang sesat, karena akhirnya nggak tahu jalannya lagi kembali. Tapi ada juga yang memang sengaja menyesatkan diri, sudah tahu itu sesat, sudah tahu itu jalan yang salah, diterus-terusin. Inilah maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin ihdinas siratal mustaqim. Tapi yang namanya manusia itu kadang-kadang terlupa, kadang-kadang tersalah. Nah, mudah-mudahan dengan menjalankan saum sebulan penuh di bulan Ramadan, kita di bulan Syawal minal aidin, mudah-mudahan termasuk yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kalau kita membaca ayat-ayat tentang Ramadan di dalam surat Al-Baqarah, ternyata dua ayat yang menjadi penutup pembahasan tentang Ramadan itu pertama tentang iktikaf. Meskipun ayatnya panjang, ukhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum ukhillat lakum lailatas siyami ar-rafathu. Ya, dihalalkan pada kalian bersenang-senang dengan pasangan itu di malam hari. Nah, kemudian ada di tengahnya itu wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi kalau sudah iktikaf di masjid terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, udah jangan lagi berpikir tentang menggauli pasangan meskipun di malam hari. Kemudian setelah itu ayatnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukami, dan kalian bawa persoalan itu kepada para hakim, para penguasa, para pemimpin, agar kalian bisa memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Kita lihat, berarti saum ini mendidik kita agar kita benar-benar terhindar dari pertama, penyimpangan urusan perut. Yang kedua, penyimpangan urusan yang di bawah perut. Dan saum itu sesungguhnya mengajar kita agar kita meninggalkan yang jelas-jelas halal untuk kita, milik kita tinggalkan untuk apa? Untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi yang
jelas-jelas tidak halal, harta yang bukan milik kita, kemudian lawan jenis yang jelas-jelas tidak dihalalkan untuk kita, apalagi yang itu tentu akan kita tinggalkan. Nah, boleh jadi kita pernah memakan harta milik orang lain tanpa halal. Boleh jadi kita melakukan penyimpangan urusan yang di bawah perut, baik mukaddimahnya maupun intinya. Nah, karena itulah maka mudah-mudahan setelah saum di bulan Ramadan, minal aidin, kita termasuk orang yang tersadar kembali, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak pernah bersalah. Tidak ada orang yang tidak pernah menyimpang. Tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Namun mudah-mudahan kalaupun kita termasuk orang yang berdosa, termasuk orang yang berdosa yang al-awwabin, at-taibin, al-aidin, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang kita baca, kita saling berdoa sesama kita. Dan itu budaya kita. Nggak perlu dikait-kaitkan, oh ini bid'ah, nggak perlu dilakukan di masa Rasulullah SAW. Ini budaya kita, saling mendoakan. Apa salahnya? Apa dosanya? Kita saling mendoakan di dalam setiap event. Nah, eventnya kebetulan setelah Ramadan, di hari Idul Fitri, di bulan Syawal, kita mendoakan minal aidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya rada-rada menyimpang, setelah digembleng selama sebulan penuh di bulan Ramadan, kembali lurus ke jalan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian yang kedua, wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang beruntung, faiz. Dan ternyata bahasa Al-Quran, fauz atau faza yafuzu fauz, itu kalau kita teliti dalam ayat-ayat Al-Quran, itu rata-rata kaitannya dengan kehidupan di akhirat. Makanya ada 3 sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu ada al-fauzul azim, ada fauzun mubin, ada fauzun kabir, dan ada yang tanpa sifat, ada yang bentuknya kata kerja, faza. Namun kalau kita lihat semua dari rangkaian faza yafuzu fauz, itu rata-rata terkait dengan kehidupan di akhirat. Nah, doa ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia nanti di akhirat, orang yang beruntung nanti di akhirat, orang yang mendapatkan kemenangan di akhirat, orang yang mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Ya, kalau bahasa di dalam saum itu Rasulullah menjanjikan sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam hadits qudsi dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang saum ada 2 kegembiraan, 2 keberuntungan, 2 kebahagiaan, 2 kesuksesan. Yang pertama saat berbuka. Nah, yang kedua yang penting adalah wa farhatun hina yalqa rabbah, dan gembira saat bertemu dengan Tuhannya. Kenapa? Karena dia berhasil menunaikan saum sebulan penuh. Dia berhasil mengendalikan dirinya, tidak makan, tidak minum, tidak bersenang-senang dengan pasangan di siang hari, padahal itu halal milik dia, tapi enggak gitu dilakukan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Dia berhasil melakukan itu semuanya, dia berhasil mengalahkan itu semuanya. Mudah-mudahan keberhasilan itu benar-benar keberhasilan sampai mengantarkan kepada al-fauzul azim, keberuntungan yang besar. Ya, keberuntungan yang besar itu misalnya di dalam surat As-Saff disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian kutunjukkan pada perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati adn. Dzalikal fauzul azim. Itulah keberuntungan yang besar, yaitu selamat dari siksaan yang pedih, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam surga. Dzalikal fauzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Di dalam surat Ali Imran disebutkan, faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz.
Dimulai dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Kita semua pasti akan mati. Namun yang berhasil, yang beruntung, yang sukses, yang bahagia itu siapa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang sukses. Nah, di bulan Syawal ini kita saling mendoakan minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar, kembali ke as-sirat al-mustaqim, kembali taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbahagia, yang beruntung, yang sukses saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita berbahagia karena kita beramal selama di dunia ini dalam rangka taqarrub ila Allah. Karena itu saya ucapkan kepada pemirsa sekalian, minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Dan indahnya tawakal